Halo, selamat siang sahabat SRC. Ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing salah satu footage dari CCTV di SRC Lia Minimarket. Kejadiannya adalah tanggal 22 September kemarin jam 20.50 malam. Jadi di footage ini sebenarnya saya biasa iseng melihat footage dari CCTV saya tentang kegiatan yang terjadi di toko. Pas kebetulan saya lagi lihat-lihat, saya menemukan sebuah pergerakan yang menurut saya mencurigakan. Jadi mencurigakan dan berpotensi bahwa pelanggan ini melakukan kegiatan yang mungkin bisa dicurigai bahwa dia mengambil barang dari toko SRC saya. Untuk yang pertama yang harus digarisbawahi adalah sebenarnya saya menunjukkan footage ini hanya untuk pembelajaran kita bersama, bagaimana kita mengamati gerak-gerik pelanggan. Jadi kelemahan dari toko modern yang pelanggannya ngambil barang sendiri itu adalah akan sering terjadi kegiatan dari pelanggan untuk mengambil barang kita. Nah, di sini pentingnya untuk kita belajar bersama bahwa meskipun pekerjaan kita dan di kasir itu santai, tapi harus kita lebih mengawasi kegiatan dari pelanggan yang masuk ke toko kita. Jadi biasanya karyawan saya sudah saya peringatkan untuk lebih aware kalau ada pelanggan masuk, terutama di beberapa kegiatan atau gerak-gerik yang menurut saya mencurigakan. Kenapa saya anggap mencurigakan? Karena ada poin-poin di mana menurut saya itu selalu dilakukan oleh orang yang ingin berniat untuk mengambil barang di toko. Nanti kita akan bahas di footage CCTV-nya. Nanti saya tunjukkan bagian mana yang membuat saya curiga bahwa pelanggan ini melakukan kegiatan pengambilan barang di toko. Saya akan tampilkan footage-nya. Nah, footage-nya seperti ini. Jadi dimulai jam 20.47. Di sini pelanggan datang 2 orang, laki-laki dan seorang anak perempuan. Kisaran usia 12 sampai 15 tahun. Cewek pakai kerudung merah. Kita lihat footage-nya. Nah, dia datang berdua. Perhatikan kegiatan cewek ini. Menurut pengamatan saya, apa yang dilakukan cewek ini itu tidak diketahui oleh laki-laki tersebut. Jadi memang ini murni kenakalan anak ini sih kalau menurut saya, bukan karena disuruh atau apa. Soalnya pengalaman saya di kejadian sebelumnya, tersangkanya juga sama, usia SD sampai SMP. Dia melakukan pencurian berupa vitamin rambut. Jadi kejadian yang dulu itu dia ngambil vitamin rambut, kalau boleh saya sebut mereknya adalah Ellipse. Dia ngambilnya itu tidak 1 pak, tapi dia memprotoli isinya dan membuang
kemasannya, jadi akan lebih terlihat ringkas. Jadi dikeluarkan kan bentuknya cuman seujung jari ini, kecil, jumlahnya 6, dia preteli, dia lepas, dan isinya dimasukkan ke kantong. Kemasannya dia selipkan di antara tumpukan barang yang lain. Kurang lebih kejadiannya sama, dan yang itu sudah saya konfirmasi dan memang dia ngambil. Sudah saya panggil orang tuanya dan dia mengakui kesalahannya. Nah, untuk yang kali ini kita lihat gerak-geriknya. Yang disasar adalah, kalau cewek ini adalah jajanan sesungguhnya. Secara nilai itu tidak mahal, hanya beberapa ribu rupiah. Cuman yang saya sayangkan ini adalah kalau ini dibiarkan, habit ini akan merusak mereka. Kalau ini dibiarkan dan mereka berhasil, akan merusak mental mereka, biar mereka bisa tahu pelajaran bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Yang dia cari adalah jajanan seperti coklat, Kinder Joy. Jadi coklat yang jajanan yang mungkin agak mahal dan tidak mungkin diizinkan oleh orang tua mereka untuk dibeli, tapi mereka pengen. Jadi itu yang mereka ambil. Oke, dari sini saya mulai curiganya. Yang dia lakukan adalah dia itu bisa memetakan situasi. Di sini posisi kasir saya ada di sebelah sini. Nah, untuk kita ketahui bersama, layoutnya adalah di sini ada meja kasir, di mana kasir ini standby. Cuman ada satu orang di dalam toko dari karyawan saya di meja kasir, dan di sebelah sini ada pintu yang mengarah ke kantor. Di sini ada istri saya sedang bekerja di kantor, jadi dia bisa sembari mengawasi apa yang terjadi di dalam toko. Oke, kita lanjutkan. Kejanggalan yang pertama yang bisa saya temukan di sini adalah saya mengamati pergerakan ini. Di sini dia akan berputar untuk memastikan bahwa posisi dari kasir saya sedang mengamati dia atau tidak. Nah, di sini ya, gerakan ini dilakukan untuk mengecek. Nah, ini dilakukan untuk, meskipun sekelebat, dia bisa melihat bahwa kasirnya sedang melakukan kegiatan apakah dia aman. Tuh. Kemudian dia menuju ke area sini, di depan pintu ke arah kantor. Oke. Nah, di sini dia juga memperhatikan kegiatan orang yang ada di kantor juga. Dia melakukan tengok ke sana. Oh, ternyata kalau di sisi sini dia masih terlihat. Kemudian dia akan bergeser ke, nah ini dia akan geser beberapa senti ke daerah sini yang merupakan area blind spot dari kantor. Di sini dia mulai mengambil. Nah, kalau saya perhatikan di sini itu dia mengambil sekitar 3 atau 4 snack. Mungkin di sini bapaknya atau kakaknya ini, wis silahkan ngambil jajanan apa, nanti tinggal ditaruh di kasir. Nah, sebenarnya dari orang tua atau kakaknya ini tidak ada masalah dia mau jajan apa, pasti akan dibelikan. Cuman memang anak ini pengen aja ngambil. Nah, dia di sini ngambil beberapa barang, bisa kita lihat di genggaman dia. Dia sekarang sedang pegang handphone di tangan kiri dan beberapa jajanan. Nah, di sini dia sudah mulai memasukkan ke dalam kantong. Oke, kita ulangi sedikit lagi. Di sini dia gerakannya terlihat memasukkan barang ke kantong sebenarnya. Nah, terus kemudian berjalan ke depan sebelum memasuki area yang terlihat oleh kasir. Kan kalau di sini kan area yang terlihat kasir, dia masih di balik rak yang merupakan blind spot dari kasir. Dia memasukkan sesuatu ke dalam celananya. Nah, bisa kita lihat dia masukin dulu, baru kalau sudah masuk dia baru keluar. Nah, dia menaruh beberapa item yang memang dia ingin beli dan dibelikan oleh kakak atau orang tuanya ini. Nah, kemudian merasa kok belum nyaman masuk ke kantong, dia membenarkan lagi posisi barang tersebut di dalam kantongnya. Dia naruh
naruh handphonenya di atas rak. Oke, dia taruh di situ. Kemudian dia membenarkan lagi. Nah, itu sip. Terlihat barang yang sedang dia masukkan ke dalam kantong. Bendanya berwarna hitam, itu seperti bungkus coklat. Nah, dia masukkan, dia ambil lagi handphonenya, merasa aman, dia kembali lagi, masih dia benarkan di sakunya. Oke, merasa aman, dia mau ngambil lagi sebenarnya, tapi mungkin dari kantor ada orang, akhirnya dia balik lagi, udah cukup. Nah, di sini sudah dugaan saya semakin menguat bahwa pertama dia memang scanning area, memastikan mana barang yang dia inginkan, terus melihat ke kasir, gerakan kasirnya memperhatikan dia atau tidak, mana area yang aman untuk memasukkan barangnya dan segala macam. Itu sih. Jadi bisa kita lihat gerak-geriknya dari awal tadi. Jadi yang jadi saya curiga adalah gerakan ini yang pertama. Saat dia berputar, nah dia itu pengen melihat sekilas kasir saya sedang ngapain gitu. Kayak aman, dia berjalan ke sini ngambil produknya, dan kita ikuti lagi bagaimana cara dia memasukkan ke dalam kantong. Jadi mulai di sini dia sebenarnya sudah memasukkan barang ke kantong. Jadi di posisi ini dia sudah memasukkan barang ke kantong. Kita bisa lihat pergerakan tangannya sudah masukin ke dalam kantong. Saya beberapa barang ke dalam kantong. Terus dia sambil berjalan ke depan, masih memasukkan beberapa barang ke kantong lagi. Baru dia keluar. Oke, keluar, taruh barang, satu atau dua barang yang dia beli. Masih mengumpulkan barangnya di kantong. Di sini terlihat jelas dia memasukkan barang ke kantong. Nah, di sini. Tuh. Karena pas waktu masuk dia hanya pegang HP itu aja, tidak ada barang lain yang dia pegang. Jadi setelah tahu seperti ini, sebenarnya apa sih yang bakal saya lakukan ke anak ini? Yang dulu saya lakukan adalah, karyawan saya itu sudah hafal sih beberapa pelanggan yang sering datang ke toko, dan untuk kasus anak ini karyawan saya menyatakan bahwa oh iya mas, saya kenal orang itu, dia sering beli ke sini. Jadi nanti kalau dia kunjungan ke toko lagi, saya akan tanyakan. Karyawan saya tak suruh panggil saya, terus akan saya tanyakan. Pertanyaannya seperti ini ya, bakal saya lontarkan. Mbak, saya mau tanya, silahkan jawab dengan sangat hati-hati dan semoga jujur. Tapi kalau sampean berbohong, saya akan menindak ini secara. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu waktu terakhir kali datang ke toko, kamu mengambil barang di toko ini tanpa membayar dan memasukkan kantong? Nah, jadi pertanyaan itu yang akan saya lontarkan ke dia. Jadi di situ biasanya akan terjadi penyangkalan, terus oh enggak pak, saya enggak ambil ini, sumpah, dan segala macam. Biasanya itu seperti itu, dan itu sering terjadi. Terus mbak, di sini itu ada kamera CCTV, akan saya tunjukkan beberapa kamera yang ada di toko, akan terlihat jelas apa yang kamu ambil dan segala macam. Nah, di situ dia akan mulai merasa bahwa kalau dia memang benar-benar ngambil barang, dia akan respon dua macam. Yang pertama adalah dia mulai panik. Kalau dia memang ngambil ya, dia akan mulai panik dan akan mengakui apa yang dilakukan. Tapi kalau dia benar-benar tidak ngambil,
responnya akan sangat berbeda. Jadi memang dia, enggak Pak, sumpah, ya, dia akan menjelaskan barang apa yang dia masukkan ke dalam saku, entah itu dompet, entah itu apa. Nah, itu akan sangat bisa dilihat dari ekspresi wajahnya dia, apakah dia benar-benar jujur ngomongnya atau tidak. Dan itu akan saya cross checkkan ke orang tua atau saudara yang diajak ke toko. Kejadian sebelumnya adalah ketika pertanyaan itu saya lontarkan, dia akan menyangkal. Kemudian setelah saya tunjukkan ada kamera dan segala macam, saya punya rekamannya, dia akan mulai panik dan langsung nangis biasanya. Langsung nangis, terus dia mengakuinya. Dan ajaibnya, beberapa kali kejadian yang terjadi adalah itu dilakukan oleh anak usia 12-15 tahun. Memang kebanyakan cewek. Jadi mereka hanya sebenarnya pengen aja, padahal sebenarnya kalau dia bilang ke orang tuanya itu masih memungkinkan untuk dibelikan, tapi nggak tahu kenapa mentalnya anak sekarang kok lebih suka ngambil. Nah, nanti di video berikutnya akan, ketika si anak itu belanja ke sini lagi, akan saya tanyakan. Nah, itu akan saya jelaskan di video berikutnya, apakah yang dilakukan si anak ini benar ngambil barang di toko ini atau tidak, tergantung jawaban apa yang dia berikan. Cuman yang perlu kita pelajari di sini adalah pastikan kita atau karyawan menjaga toko kita itu selalu waspada terhadap gerak-gerik yang mencurigakan. Ada 3 macam gerak-gerik yang mencurigakan adalah, yang pertama, pelanggan yang berniat untuk mengambil barang di toko itu akan scanning area. Jadi scanning area adalah mengamati barang-barang apa yang diambil, bagian mana yang merasa diawasi, bagian mana yang tersembunyi dari pengawasan. Yang kedua yang dilakukan adalah memastikan bahwa penjaga tokonya sedang tidak memperhatikan dia. Kemudian dia akan melakukan kegiatannya. Yang ketiga, dia akan menyembunyikan barang itu di tempat-tempat yang memang blind spot istilahnya, tidak terlihat dari arah penjaga toko, yaitu area yang tertutup rak atau area pojokan. Nah, disitulah memang kita harus menyediakan alat pengaman selanjutnya, bisa berupa kaca atau kamera CCTV seperti di video saya sebelumnya yang di sini. Jadi di situ ada beberapa solusi alat keamanan bisa mengatasi area-area blind spot. Jadi 3 pergerakan itu yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan untuk menghindari kejadian pencurian di toko SRJ kita. Oke, sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SRJ.